Selanjutnya, bagaimana prosedur untuk melakukan pengujian hipotesis varians ini ya. Jadi sama seperti pada rataan ya, uji rataan dan uji proporsi. Nah, untuk uji varians ini kita nanti eh, ada untuk kasus satu varians gitu ya, ada untuk kasus dua varians ya. Jadi kalau satu varians berarti nanti kita sudah punya klaim gitu ya, nilai dari suatu apa eh, varians itu nanti berapa gitu. Nah, kita akan melakukan prosedur untuk eh, membuktikan misalnya apakah varians itu sudah melebihi dari klaim tersebut ya, berarti nanti bisa uji satu sisi sebelah kanan ya, atau misalnya variansnya ini sudah lebih kecil dari klaim gitu ya. Uji satu sisi sebelah kiri, atau mungkin variansnya sudah berbeda dari klaimnya. Ya, jadi sama ya seperti rataan dan juga proporsi, ada satu sisi sebelah kanan, satu sisi sebelah kiri, dan uji dua sisi ya. Nah, untuk alat ujinya seperti tadi yang sudah dibahas, jadi di sini menggunakan statistiknya adalah chi-square, di mana chi-square hitung ini adalah rasio dari varian sampel dan juga varians populasi. Nah, ini yang eh, apa diklaim gitu ya, nilainya nanti berapa dikali dengan degree of freedom-nya. Jadi untuk menghitungnya kita butuh varian sampel, varian populasi yang diklaim dan juga atau yang dihipotesiskan maksudnya, dikali dengan degree of freedom. Ya. Oke, nah kita lihat di sini contohnya ya. Oke, sebuah perusahaan memproduksi pipa logam dengan panjang standar dan mengklaim bahwa standar deviasinya adalah tidak melebihi 1,2 cm. Ya. Oke, nah di sini yang diketahuinya adalah standar deviasi. Nah, jadi kalau uji varians, sedangkan datanya adalah standar deviasi atau simpangan paku, berarti ini nanti adalah tinggal dikuadratkan gitu ya. Nah, karena ini adalah mengklaim, berarti ini adalah yang dihipotesiskan, berarti dari sini kita dapat informasi bahwa variansnya varians populasi yang dihipotesiskan atau sigma 0 kuadratnya adalah 1,2 kuadrat gitu ya. Oke, atau sekitar 1, eh, berapa? 44 ya. Oke. Nah, salah satu klien tidak percaya dengan salah satu kliennya tidak percaya dengan klaim atau hipotesisnya perusahaan, mengambil sampel sebanyak 25 dan memeriksa panjangnya ya. Mereka kalau tidak percaya berarti melebihi gitu ya. Eh, jadi si klien ini ingin membuktikan bahwa variansnya melebihi dari standar gitu ya. Dari 25 sampel acak 25 pipa, berarti ini N-nya ya. Mereka menemukan bahwa standar deviasi sampelnya 1,5A. Ini sudah jelas ya, berarti kalau S kuadrat ini adalah 1,5 kuadrat. Berarti 2,25 ya. Lakukan uji hipotesis pada coret Newton 5% untuk membuktikan dugaan bahwa standar sampel lebih dari yang ditetapkan. Nah, berarti di sini kata kuncinya ada lebih dari ya. Ini membuktikan bahwa variansnya adalah melebihi dari klaim gitu ya. Berarti kalau standarnya adalah sekian, sedangkan ini dugaannya lebih, nah secara kualitas juga diragukan gitu ya. Nah, karena masalah keragaman ya. Berarti pipa yang dihasilkannya tidak seragam gitu kan. Karena standar seragam itu ya tadi ya tidak melebihi 1,44 variansnya ya. Oke, seperti biasa, nah ini sudah ada ya, ditulis ulang varian sampelnya. Oh sorry, tadi oh ya udah ya, varian sampelnya 2,25 ya. Eh, Varians yang dihipotesiskannya tadi adalah sigma 0 kuadratnya 1,44.
Oke, seperti biasa, prosedur uji hipotesis ada 5 tahap, mulai menuliskan H0, ya. Nah, H0-nya berarti varians populasi, ya, sigma kuadrat ini sama dengan yang diklaim. Yang diklaimnya tadi 1,44 ya, berarti varians eh, apa populasi sama dengan yang diklaim 1,4 H1. Nah, ini yang ingin dibuktikan oleh si klien ya, sudah melebihi berarti varians populasi sigma kuadrat melebihi dari yang diklaim tadi 1,44. Nah, berarti lebih dari 1,44 ya. Oke, ini sudah jelas satu sisi sebelah kanan. Kita hitung statistik ujinya, rasio dari varian sampel dan varians populasi yang dihipotesiskan. Ini sudah ada ya, ini varian sampel, ini varians populasi yang dihipotesiskan. Ukuran sampelnya tadi 25 ya, 25, N-1 degree of freedom-nya berarti 24 ya. Oke, tinggal kita hitung 25 min 1 kali varian sampel bagi varian populasi hipotesiskan. Nah, ini dapatnya 37,5 ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti biasa kita menentukan tahap 4 ini daerah kritis dan kriteria uji ya. Oke, alfanya 0,05. Nah, degree of freedom-nya ini 25 min 1, 24. Nah, jadi nanti dari tabel chi-square, Anda nanti cek lagi ya. Berarti ini nanti untuk degree of freedom-nya 24. Nah, di sini alfanya 0,05, satu sisi sebelah kanan ya. Nah, nggak dibagi 2. Nah, di sini dapat nilainya 36,42. Nah, oke, berarti keputusannya adalah kita akan tolak H0 jika chi-square hitungnya lebih dari 36,42. Sebaliknya tidak tolak jika lebih kecil, chi-square hitungnya lebih kecil dari 36,42 ya. Oke, baru kesimpulan. Nah, tadi chi-square hitungnya 37,5 ya di tahap 3. Nah, ternyata di sini setelah dibandingkan dengan chi-square tabel ini lebih besar ya. Chi-square tabelnya 36. Oke, kalau lebih besar berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H1 gitu ya. Pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa karena kesimpulannya terhadap standar deviasi ya kita balikin lagi gitu ya. Kalau tadi 1,4 varian, berarti standar deviasi 1,2. Berarti standar deviasi dari panjang pipa telah melebihi batas dari standar deviasi yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 1, nah, ini beralasan seorang klien tersebut untuk meragukan kualitasnya ya. Jadi si klien ini kan sebetulnya ragu-ragu gitu ya. Kalau melebihi dari standar keragamannya atau variansnya atau standar deviasinya, prosesnya diragukan proses produksinya karena pipanya tidak seragam gitu ya, pipanya heterogen ya. Oke, seperti itu. Eh, Nanti kita lanjutkan untuk yang uji 2 varians gitu ya.